Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di Talk Show From Home edisi hari Sabtu, 29 Agustus 2020. Masih bersama founder kita dan juga narasumber kita malam ini, Dr. Nini Dwiastuti, spesialis rehabilitasi medik, yang nantinya akan diperkenalkan lebih lanjut oleh Mas Tio Prasetyo. Silakan, Mas. Ya, malam semua. Keren tadi tuh videonya mau bahas, kalau nggak salah, Tidur. mengenai itu ya. Tidur ya. Iya, Mas. Tapi kalau kurang tidur katanya bisa bikin lapar. Terus kalau kurang tidur apa tadi? Bisa bikin anxiety-nya lebih meningkat. Betul. Terus ototnya lebih banyak hilang. Hilang, betul. Nah, ada satu lagi. Kalau kekenyangan juga bikin ngantuk. Iya. Contoh. Itu tambahan dari Mas Tio. Itulah pentingnya tidur. Yaudah kita tidur aja yuk. Harus ditahan, mau tahan dulu. Oke. Habis dapat harta kan tadi saya dikirimin. Ya, silakan Mas. Oke, terima kasih semua yang udah hadir. Udah berapa sekarang, Mas? 71, Mas. Wih, cepat. Banyak banget. Oke. Malam ini kita ada satu calon nakes yang bakal kita kepoin rame-rame. Namanya Mbak Ninik. Mbak Ninik ini ada di grup top 10 juga, dia di salah satu finalis top 10 KF Challenge. Mungkin ada yang belum ngeh, dia tuh ada di grup top 10 KF Challenge juga. Waktu itu bulan apa ya maksudnya? Aku lupa waktu itu finalis bulan apa, Mbak? Bulan apa ya? Mas aku juga lupa itu. Sampai lupa. Tapi ini ada yang ikut online ini. Iya, ikut aja nggak apa-apa. Itu keto boy ya? Maksudnya promil ya, dari program promil KF itu ya? Iya. Wah, udah gede, keren. salah satu living proof dari promil KF nih. Iya. Seru. Oke, Mbak Ninik, malam ini kita mau kan Mbak Ninik sempat di WA nanya, Mas temanya apa Mas? Mesti jangan yang ilmiah-ilmiah ya. Nggak ada yang ilmiah-ilmiah. Hari ini kita mau kepoin Mbak doang. Nggak usah belajar ya deh. Iya. Kalau ada yang nanya ilmiah biar aku yang jawab. Nanti ya, betul sekali. Yang penting kita mau kepo nih kepada para nakes KF, terutama Mbak Ninik hari ini. Untuk pengalamannya selama KF, kenal dari mana, terus tujuan awalnya mungkin apa, kendalanya apa, tanggapan respon dari keluarga gimana, lingkungan maupun sejawat mungkin dan sebagainya. Mbak, coba cerita seputar KF. Monggo silakan, Mbak. Oke, terima kasih waktunya. Kalau saya itu awal kenal KF dulu itu sebenarnya saya mulainya dengan lokap nggih. Pada saat itu belum kenal KF karena kan saya habis IVF atau bayi tabung itu bulan Mei, terus selama setengah tahun itu haidnya nggak datang, Mas. Jadi dari Mei sampai Desember itu nggak haid sama sekali. Pada saat itu saya emang udah 11 tahun menikah sih pas bayi tabung itu. Nah, terus kan ya karena memang ada rencana untuk bayi tabung lagi, jadi saya itu coba cari-cari gitu loh. Kira-kira harus prepare apa lagi, karena kan kemarin rasanya itu kok sebelum program itu belum prepare yang cukup itu. Pengen memperbaiki pola hidup dulu lah ceritanya gitu. Terus browsing jurnal, ternyata nemu masih pilot studi sih ya pada PCOS, pada 11 perempuan itu dengan PCOS diberikan treatment selama 6 bulan dengan menu low carb, dia membatasi 20 gram per hari. Itu aja sih ketentuannya ya. Terus aku kok pengen nyoba. Pengen nyoba gitu kan. Aku jalan 2 minggu itu terus ketemu sama temanku, dia udah KF kan, aku cerita-cerita sama itu dokter di rumah sakit juga, dokter orto nih. Aku sekarang ini nyobain ini deh, low carb ini sebelum program lagi. Loh Mbak, kamu ikut KF aja. Terus aku dijelasin sama dia gitu. Terus tak pikir-pikir, loh ini sakjane ya mirip sih dengan apa yang aku lakukan, cuma memang lebih detail kan.
Ya udah sih terus jalanin itu. Start mulai KF. Ya alhamdulillahnya saya 2 minggu KF itu terus haidnya datang. Jadi mantep kan udah. Wah, ini kok kayaknya cocok ya buat aku ya gitu. Ya udah sih, terus jalanin aja udah gitu. udah dibilangin, fasting is the healer. Iya, Ketosis betul is the keeper. Begitu fastingnya masuk, healingnya dapat. Iya, makanya ya rasanya keren banget gitu loh. Yang 6 bulan nggak haid, terus KF 2 minggu itu haidnya langsung dateng gitu kan. Terus ya heran aja. Perasaan dulu-dulu aku udah program bolak-balik dari tahun 2010 itu, kok nggak pernah ada yang bilangin gini ya, aku harus gini, aku harus pola makannya rendah karbohidrat, kayak gitu. Cuma disaraninnya biasanya turunkan berat badan, gitu doang. Cuma kan emang faktanya menurunkan berat badan itu kan susah banget ya, gitu. Nah, kayak gitu ya. Ternyata dengan KF itu nggak yang target nurunin berat badan gitu, ya udah menyesuaikan sendiri sih, alhamdulillahnya gitu. Terus ya udah terus jalan 8 bulan KF ya rencananya mau bayi tabung lagi, ya alhamdulillah hamil itu. Begitu ceritanya. Kalau kendalanya gimana? Babynya umurnya berapa sekarang? Oh iya, saya untuk hamil pertama itu akhirnya kan BO, Black Ovum, janinnya nggak berkembang, terus dikuret. Alhamdulillahnya selang 2 bulan terus hamil lagi gitu. Sekarang ini adik udah 11 bulan. Oh, udah gede. Iya. Enggak. Terus apa lagi ya kendalanya ya? Kalau kendalanya di KF itu kalau pas kita nggak sempet prepare makan sendiri itu aja sih. Jadi pas harus di luar ya. Kalau soalnya kan dulu kan kerjanya kan full ya, saya dari pagi sampai biasanya maghrib gitu kan baru pulang. Kalau pas nggak sempet prepare sendiri itu ya agak-agak susah nyarinya. Tapi kan terus kita kan bisa siasati, yang penting lah full hewani gitu, yang digoreng kan pasti aman gitu aja. Betul, yang digoreng aman. Terus apalagi ya susahnya itu, oh iya kalau rapat gitu kan pasti ditanyain itu kan, nggak pernah dimakan, ditawarin makanan nggak pernah dimakan. Apa yang ditawarin? Kan sebenarnya gitu-gitu kan Mas, itu kan ada cake sebenarnya. Saya itu kan maniak cake kan dulu itu loh gitu, yang manis-manis kayak gitu. Terus sampai ada senior itu yang ngomong tuh, saya itu bingung kalau mau bawain sesuatu buat Mbak Nini, habisnya semua nggak ada yang dimakan gitu kan katanya. Bawain aja saya ayam goreng dok, saya mau aja. Ya, bawain nawar. Ya paling itu sih, so far sih keluarga nggak ada masalah ya. Ya namanya soalnya emang karena kan emang ikhtiar gitu sih, jadi suami ikut kayak nyobain tapi DO. DO. Belum lulus. Tapi saya masih DO. Jadi terus kan sampai sekarang itu saya sendiri yang KF gitu di rumah gitu. Ya apa ya, karena emang ternyata kalau nggak dari dirinya sendiri itu lebih susah kan, walaupun kita kasih masukan, belum terketuk hatinya gitu. Ya tadi ada kata kuncinya dari Mbak Nini, karena ada tadi ya, ada kebutuhan karena sudah habis IVF ya, dari Mei sampai Desember, terus nggak haid, nah itu pasti jadi concern kan, jadi pemikiran, terus mulai searching, ada kehausan di situ, searching untuk jurnal. Nah, biasanya kalau yang searching kayak gini atau karakter haus ini pasti bisa jauh lebih dapet sih, memang jauh lebih dapet, bisa, oh iya ini kayaknya cocok. Walaupun yang didapat pertama low carb-nya dulu ya, bukan KF.
Justru dari ini ya. Oh iya, Mbak Nini tadi ada share video foto mau ditampilkan Mbak Nini? Monggo silahkan. Ya, ini nanti Mbak Nini biar bisa cerita nih. Nah, silakan Mbak Nini cerita ini. Ini foto. Oh iya. Itu kaget ya kalau lihat fotonya zaman dulu, ya ampun aku segede itu. Itu sebelum saya start KF, ya Allah, jasnya aja sudah bentek-bentek gitu. Terus yang revonya ini 1 tahun pasca KF. Ini habis saya kuret, habis hamil yang pertama ini saya. Oke. Ya beda jauh loh. Atau gara-gara masih Devo, kameranya gagal fokus kali Mbak? Nah, kayaknya gitu deh. Dicari posternya yang paling kelihatan, paling langsing. Oke. Ya, ini ya, yang waktu dapat baby ya, BBK ini September. Habis lahiran, terus akikohan gitu. 2019. 2019. Mantap nih. Oh, lahirnya bulan September ya? Ya, September, betul. Mas. Tanggal berapa, Mbak? Tanggal 17, Mas. Alif 29. September juga. Ulang tahunnya deketan ya. Iya, deketan. 12 tahun penantian ya, Mbak ya. Luar biasa. Iya, betul sekali. Ada pertanyaan nih, Mbak Nini. Tugasnya di mana? Oh, saya kalau sebelumnya saya di RSUD Muwardi di Solo, cuma setelah habis lahiran itu saya resign dulu untuk fokus momong dulu. Sekarang sih di swasta aja, di Rumah Sakit Pustati sama di PKU. Gitu. Tapi masih di Solo ya? Masih di Solo. PKU Pekanbaru? Bukan. PKU Muhammadiyah, Mas. Oh, PKU Muhammadiyah. PKU Muhammadiyah, iya. Di Muwardi sempat kenal Mbak Anom Maharati, Ayu Maharati. Ya iya tuh, ya kenal banget. Ya? Orang kita kan setiap hari Rabu rapat bareng sama Dokter Rati. Tapi waktu itu udah tahu belum? Waktu masih di itu tahu kan kalau Mbak Anom juga KF kan, Mbak Ayu? Tahu, iya. Jadi saya sama Igin Ginting itu yang racuni sama Bu Rati. Gitu. Ada ngeracun dia juga nih. Dulu waktu di Solo itu aku ingat Mas Budi, waktu di Solo itu yang kata yang seminar kedokteran yang di Solo, simposium kedokteran waktu itu kan yang aku diundang itu waktu itu kan moderatornya Dokter Coana kan? Iya, betul. Ya. Itu di Muwardi juga bukan sih? Oh, bukan. Kalau Dokter Coana di Rumah Sakit UNS. Oh, beda ya. Oh, ya. Aku pikir di Muwardi. Nah, ini ada pertanyaan yang selalu klasikal ini. Orang pada selalu nanya, Mbak Nini umurnya berapa? Oh. Padahal kan katanya Pak Mali ya kalau wanita tuh ditanyain umur sama berat badan gitu loh. Kali ini aku 21. Kali ini boleh diskon besar-besaran. Saya sekarang 38. 38 tahun. Tuh. Ya. Sudah. Berarti 38 ini sudah berapa tahun ber-KF, Mbak Nini? Mulai dari 2018, hampir 3 tahun ya. Nanti Januari tahun depan insya Allah 3 tahun. Oke. 38 seumuran Lina berarti. Iya. Berarti tadi ada yang nanya soalnya pas IVF itu umurnya pas berapa ya? Kurang lebih 35 berarti ya? Iya, 35. Memang. 35. Makanya karena udah 35 ya udahlah ayo kita bayi tabung aja kejar umur gitu. Tapi yang ini bayi tabung atau normal ini? Yang ini normal, Mas. Ini normal, bayi KF. Emang? Ini bayi KF. Jadi baby ini KF tuh. tadi udah dibilang baby KF. Wah. Iya kan dia kan Devo Revo-nya kan bayi KF waktu itu masuk menang. Ini Mbak Nining ini living proof-nya Promil, Mas. Living proof-nya Promil KF. Biar ya, tujuannya nyemangatin para warriors yang lagi mau promil juga. Tapi yang namanya promil promil itu di KF insya Allah mengkondisikan secara fisiologinya untuk
bisa hamilnya, tapi namanya rezeki kan dari Allah ya, itu tetap faktor betul. terbesar. Kadang-kadang ada yang udah KF udah lama, udah promil, udah suami istri, udah sempurna jalanin protokol, tetap belum dikasih. Ya itu memang rezeki ya. Kalau itu kan kita dikasih trust, kepercayaan, tapi tetap ikhtiarnya sama protokolnya. Iya. Yes. Nah, yang penting ikhtiar dulu lah kita. Betul. Yang penting mengkondisikan badan siap untuk bisa hamil gitu aja. Kan kita kan tahu kalau kita memang dalam kondisi tidak mendukung untuk kehamilan, misalnya kita ada insulin resistan, misalnya kita ada PCOS, kita ada berbagai macam problem hormonal, ya kita nggak ada usaha kalau kayak gitu, namanya promil kan. Nah, di KF itu promil itu artinya kita mengkondisikan badan kita sehat dulu, usaha berjalan sehat dulu. Nah, tapi tapi tidak ada yang, walaupun di KF Living Proof promil ini banyak banget, tapi aku tetap, kalau tanya ke aku nggak mau sebagai penjaminnya pasti hamil, nggak berani. Tapi insya Allah membereskan masalah yang menghambat secara saintifik, menghambat kehamilan. Betul. Ini kebetulan Mas TFA kali ini Mas Azharul Yusri, spesialis Opskin. Itu juga hadir loh. Ini living room-nya nih Mas. Kayaknya seru nih, mau pantau juga di living room ini. Iya. Tapi nanti kalau ada waktu kita temukan nanti. Ban ini berarti sebenarnya Mbak ini tidak mengalami banyak ini ya, mungkin tidak banyak mengalami bulian atau gunjingan di rekan sejawat karena Mbak Nini tidak full di awal keto, maksudnya tidak mengenalkan dari segi ketonya, tapi low carb ya, atau bagaimana? Iya. Cerita dikit dong. Kalau di awal kan emang saya jalaninnya low carb 2 mingguan lah, habis itu baru switch ke keto. Ya sebenarnya sih banyak sih ya pertanyaan kayak dari teman-teman kayak gitu. Misalnya kan, loh kamu nggak khawatir gitu kalau makanya kan memang fokus di hewani ya karena di induksi dulu dan lebih gampang nyarinya kan kalau induksi itu di fase induksi itu kan. Khawatir itu nanti biasanya masalahnya khawatirnya karena gangguan fungsi ginjal kayak gitu. Terus karena kan kelebihan protein gitu kan. Terus terang memang saya kan di awal sampai sebelum hamil itu saya emang rutin medical check up sendiri sih ya. Kita cek lab sendiri untuk dari profil lipid, terus ureum kreatinin, fungsi hati itu saya cek per 3 bulan gitu, dan alhamdulillah sih enggak masalah. Sampai terakhir saya cek bulan Maret kemarin sih ya alhamdulillah nggak ada masalah sih, normal-normal aja gitu. Dan memang kan ternyata kan tidak ada efeknya ke yang dikhawatirkan teman-teman kemarin gitu. Jadi ya memang karena kan teman-teman saya dokter kan, jadi ya aku tahu sih memang ini kan belum ada meta analisisnya, penelitiannya kan belum ada yang detail, bahkan penelitian mungkin baru beberapa. Nah, makanya kan karena itu ya kita bentenginnya kita sambil lakukan check up gitu biar sama-sama mantep lah jalaninya, mantep. Malah bagus kalau di data itu justru malah membuktikan bahwa tidak mengganggu berbagai fungsi organ di tubuh. Itu malah aku senang kalau ada yang mau rutin per 3 bulan ngecek sama menjalani ini, aku senang banget. Karena itu memang kontrolnya kan. Iya. Iya, membuktikan gitu loh. Ya makanya kalau aku yang dijadikan barometer memang nggak adil. Aku pengennya para warrior kalau yang sejak menjalani KF punya before after-nya misalnya per 3 bulan ngecek terus, itu bagus. Kita membuktikan bahwa kalau kita mengalami problem di organ-organ kita setelah menjalani KF itu, badan kita itu bukan makin sehat rasanya. Pasti badan kita itu merasakan ada something. Jadi gini, kayak orang yang misalnya dengan gaya hidup yang pola makan tinggi karbo, tinggi lemak sekaligus, dan akhirnya menjadi insulin resistan, dan akhirnya bermasalah dengan berbagai organnya, menuju sampai dia insulin resistan dan berbagai masalah organ itu, dia kan pasti merasakan di badannya kan merasa nggak makin sehat. Badannya kan merasa tambah banyak keluhan kan. Nah sekarang kalau yang Mbak Nenek jalankan itu sama menjalankan KF dari mulai sampai sekarang, kira-kira tambah sakit atau tambah sehat? Ya alhamdulillah tambah sehat Mas.
Itu makanya jadi barometer teraman itu soalnya badan itu, tubuh kita itu kalau ada kegagalan fungsi, kalau ada gangguan di fungsi pasti memberikan sinyal, nggak mungkin diem aja. Justru yang bahaya itu insulin resistan. Kenapa? Insulin resistan yang menghasilkan diabetes contohnya itu silent. Diem. Meledaknya tiba-tiba. Sebetulnya sih diabetes atau insulin resistan itu kalau aku bilang sebetulnya nggak silent. Tapi bolak-balik kembali silent. Kenapa? Ditutup oleh makanan. Jadi gampang menutupi gejala itu dengan makanan itu gampang. Jadi kalau udah mulai gejala, makan lagi apa kayak gejala pertama gejala-gejala kehilangan energi. Jadi ciri-ciri yang mesti yang banyak orang nggak ngerti, ya ciri-ciri orang yang nggak ngerti pada saat menuju insulin resistan, itu artinya apa? Insulin resistan itu artinya banyak sel di tubuh kita yang resist terhadap respon insulin. Nah, Mbak Ninik santai aja, aku yang ngomong aja ilmiahnya. Iya betul, aku nyimak aja makanya. Ini dilepas nih ceritanya. Soalnya dia pesan, soalnya di WA pesan kalau ilmiah masih aja ya. Masa suruh anak elektro yang jelasin. Oke. Insulin resistan itu kan begitu, fungsi dari insulin resistan gini. Kenapa disebut insulin resistan? Kenapa? Begitu respon insulin terhadap kenaikan insulin, artinya sel-sel tubuh kita banyak tidak merespon mendengar terhadap insulin sehingga tidak bisa mengutilisasi glukosa itu dengan baik. Otomatis kan kemampuan untuk menguptake glukosa dan menjadikan energi kan turun. Kadang-kadang di awal dengan loading glukosa yang lebih tinggi karbohidrat, itu membantu. Walaupun harusnya awalnya respon insulinnya yang normal dia tidak butuh banyak glukosa, tapi ini butuh banyak glukosa untuk keep up dengan kekurangan yang lama, baru dia dari situ dapat energi. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau mau membayangkan, kira-kira saat transisi kita mau menuju insulin resistan, anggapnya ini kita nggak ngomongin KF ya, ngomongin gaya hidup sebelumnya. Mungkin di sini ada yang diabetes juga, mungkin di sini ada yang punya problem insulin resistan juga. Kalau mau flashback ke belakang, kapan ya tubuh saya mulai insulin resistan? Kapan ya saya mulai mengalami metabolic syndrome ini mulai muncul? Sebetulnya sudah diawali saat apa? Saat begitu kamu makan atau kurang makan atau telat makan, lemes. Sesimpel itu, bayangin. Percaya nggak? Insulin resistan itu dimulai saat kamu telat makan, kamu makan kedikitan, lemes, nggak bertenaga. Sesimpel itu, bayangin. Sesimpel itu awal dasar mulanya menuju insulin resistan. Kenapa? Karena inability, ketidakmampuan untuk switch bahan bakar. Ketidakmampuan untuk switch menggunakan lemak saat gulanya baru mulai mau turun. Itu belum hipoglikemia banget. Fleksibilitasnya menurun drastis ya, Mas. Jadi ciri-ciri menuju insulin resistan ialah apa? Metabolic flexibility-nya mulai terganggu. Switching mulai dari fase masuk dari jendela puasa tidur itu kan jendela puasa ya. Yes. Switching dari jendela puasa menuju fat state-nya itu jadi lebih cepat. Contohnya mulai lebih cepat lapar di pagi hari, mulai lebih cepat lemas di jam-jam pagi saat telat makan. Itu udah mulai menuju insulin resistan, walaupun HbA1c masih normal, walaupun gula darah masih normal. Percaya sama aku. Itu kalau dibiarkan, metabolic flexibility-nya mulai terganggu kayak gitu dibiarkan, akhirnya insulin resistan, walaupun makan proses tahunan. Tapi kalau para warrior yang dulunya diabetes, alhamdulillah ada sekali disebut, tapi mau flashback ke belakang, itu awalnya kalian mulai. Betul banget. Entah itu di umur berapa. Disitulah kalian sudah mulai kehilangan insulin sensitivity-nya, sudah mulai mengalami insulin resistan. Disitulah kalian sudah mudah overweight. Nah, disitu sudah mudah overweight, sudah mudah weight gain, sudah mulai exocentric alias tenaganya benar-benar harus dari makan, harus makan dulu baru bertenaga, harus ada extra loading glukos, dan mulai preference terhadap karbonya mulai lebih tinggi dibanding lauknya. Itu di situ udah yang biasanya kalau misalnya sarapan telur dadar apa pada beres, ini harus ada unsur karbonnya tinggi, misalnya entah itu oatmeal, nasi uduk apa, pokoknya ada sumber glukosnya, harus di extra loading dulu supaya dapat energi ekstra. Itulah makanya dari situlah cikal bakalnya seseorang menuju insulin, karena
Kan aku bilang begitu dia sarapan lagi, dapat tenaga lagi, gejala itu hilang. Jelas hilang karena extra loading. Makanya aku bilang di awal tadi apa? Kenapa insulin resistan itu bersifat silent? Akhirnya menjadi diabetes pun tetap silent. Karena kita ada opsi yang mudah untuk menutupi gejalanya. Apa? Makan. Dengan makan, gejalanya kembali hilang. Jadi makanya aku bilang, bom waktunya meledaknya tuh bisa tiba-tiba. Nggak berasa. Kenapa? Karena kita mudahnya menutupi dengan makanan, dengan ketersediaan makanan yang melimpah saat ini. Makanya insulin resistan itu sekarang sebetulnya dibilang silent, kan bilang diabetes is silent. Bener nggak? Kan trennya sekarang diabetes is silent. Tahu nggak penyebab silentnya apa? Karena kamu makan. Coba intermittent fasting di kondisi langsung diabetes kalau nggak teriak, badannya langsung ketahuan. Semua gejalanya bermunculan kembali saat fastingnya masuk lagi, saat dia harus ada food deprivation beberapa waktu, tidak seperti biasanya, baru disitulah muncul saat dia di challenge glycogen levelnya di liver untuk mengalami kekurangan, baru muncul kembali gejalanya. Nah, makanya fasting itu, begitu kita melakukan fasting, yang tadinya silent sekalipun boroknya kelihatan semua. Karena fasting itu sifatnya challenge. Makanya walaupun aku bilang fasting is the healer, artinya fasting itu yang menyembuhkan, tapi fasting menyembuhkannya dengan cara men-challenge untuk menimbulkan adaptasi baru. Yes. Artinya gini, men-challenge survival of the fittest, itu yang dilakukan oleh fasting. Begitu kita fasting, yang survive adalah yang paling fit. Sel-sel tubuh kita yang fit. Yang masih efisien ya Mas ya? Ya, efisien. Yang nggak survive, ialah sel-sel yang sudah menua, abnormal, atau bersifat glikolitik, maksudnya tinggi pemakaian glukosa. Yeah. Yeah. Artinya pada semua problem kita ya, selain insulin resistant juga berbagai macam jenis penyakit chronic disease lainnya, itu terchallenge di kondisi fasting, terchallenge untuk menunjukkan eksistensinya di dalam tubuh kita. Makanya jangan heran kalau di kita ada nama istilahnya healing crisis. Healing crisis itu sebetulnya krisis yang muncul karena setelah di-challenge oleh fastingnya. Mungkin kadang-kadang saya pernah dengar di keto itu kok kayaknya nggak pernah kedengeran healing crisis. Ya ada tapi nggak banyak, paling keto flu apa-apa. Karena mereka nggak di-challenge. Kalau kita kan memunculkan kondisi survival of the fittest. Nah, jadi adaptasi terhadap puasa akan menyisakan sel-sel yang fit, the fittest saja. Karena tidak selalu on supply oleh exocentric, maksudnya dari nutrisi dari luar. Jadi dengan fasting saat akhirnya kita makannya bisa lebih sedikit, artinya yang eksis di tubuh kita dengan kondisi kita fine, nyaman dengan kondisi makan tidak lebih banyak lagi seperti dulu, itu berarti menyisakan yang fit apa yang buruk? Coba. Kalau banyak yang buruk, aku rasa selalu food dependent. Iya. Tapi karena kalau misalnya udah setahun 2 tahun itu kita makan sekali 2 kali udah cukup loh. Paling banyak makan satu setengah kali lah, 1 kali makan besar, setengah itu maksudnya ngemil doang udah. Dibanding dulu yang harus 3-4 kali sehari. Nah kalau orang dengan kondisi makan nyaman dengan makan 1 atau 1,5 kali atau paling banyak 2 kali itu udah nyaman dengan gaya hidupnya. Kira-kira yang ada di badannya itu, yang hasil dari seleksinya itu yang fit apa banyak yang fit apa banyak yang jelek? Banyak yang fit. Nah itulah, jadi unsur fastingnya itu kenapa disebut healing, karena melakukan seleksinya, karena membentuk menciptakan ekosistem survival of the fittest di tubuh kita sendiri. Mana yang fit, mana yang compatible dengan fat metabolism, artinya metabolisme lemak, membakar lemak, entah dari dalam tubuh sendiri maupun dari makanan. Artinya harus keep up, mempunyai generator sel yang bagus-bagus, yaitu mitokondrianya. Itulah yang akhirnya memperbaiki respirasi sel secara keseluruhan. Makanya jurnal yang baru muncul itu yang oleh Jeff Volek keluarin, ternyata yang kita udah sering bahas dari awal 2016, tapi baru keluar kemarin 2019 sampai 2019 akhir baru keluar jurnalnya, bahwa efek keto itu ternyata mitohormesis. Yeah. Artinya men-challenge mitokondria, generator sel tubuh kita sebagai alat respiratorinya untuk
meningkatkan kapasitinya. Ya, secara detailnya sih nggak perlu aku bahas di sini, kayak misalnya mitokondria, biogenesis, dan sebagainya. Tapi itulah yang terjadi di level sel. Mudahnya bagi yang awam, kondisi fasting itu menseleksi mana yang jelek, mana yang bagus. Nah, itu rahasianya. Jadi, tapi walaupun dia menseleksinya itu bisa jadi mengangkat kembali yang kemarin-kemarin itu ditutupin entah itu dengan obat maupun dengan makanan yang di silent. Jadi untuk mengetahui mana yang tidak fit itu tidak bisa silent lagi. Dan jangan bete kalau nggak bisa silent, jangan malah bisa nggak tanpa HC, bisa nggak bisa, maksudnya gini, kalau kamu ada bom waktu, masa bom waktunya nggak boleh dikeluarin, masa bom waktunya didiemin tiba-tiba meledak gitu loh. Ya kalau memang ada metabolic issue ya mungkin makanya bagi orang yang jalanin keto, kalau yang makan terus sama yang nggak selalu makan pasti beda efek seleksinya, efek menemukan survival of the fittest-nya mana. Itu yang aku bilang fasting is the healer itu ketosisnya keeping kita supaya adapt terus dengan kemampuan fasting ini, keeping dengan kemampuan seleksinya itu rahasianya. Jadi bisa dibilang saat kondisi insulin resisten, sel-sel yang tergantung sangat sama dengan glukosa karena harus bergantung juga sama insulin lebih. Ya, sifat glikolitik. Itu juga akan terseleksi ya Mas ya dengan saat diterapi. Oh ya, by the way Mbak Ninik ada pernah mengalami healing phase apa gitu, gejala-gejala yang muncul kan? Nah, itu banyak yang kepo itu. Kalau pas di awal itu aku sampai nggak bisa tidur. Sumpah, benar-benar nggak bisa tidur. Hari ketiga KF itu aku ingat banget. Nggak bisa tidur sama sekali. Terus akhirnya ketiduran sejam gitu karena capek gitu. Kelelahan gitu. Akhirnya ketiduran. Tapi habis begitu adzan subuh itu, bangun itu langsung seger buger gitu. Terus habis itu yang sudah keesokan harinya udah nggak ngerasa pusing-pusingnya gitu, udah langsung nggak kerasa. Ya, itu hari ketiga, hari keempat langsung, ya oke aja lah badannya gitu. 3 hari jadi kalau pas awal-awal dulu. Tapi kalau pas di tengah-tengah ini, kalau haji kan kalau wanita haid ya. Selain itu biasa aja sih. Cuma kadang kalau kemasukan karbo gitu, alarmnya muncul gitu aja sih. Kalau yang lain-lain nggak ada yang spesifik sih kalau saya. Berarti memang dulunya tuh nggak banyak keluhan, maksudnya nggak ada penyakit tertentu. Nggak banyak keluhan. Tapi mungkin transisinya itu membereskan sedikit insulin resistan yang ada sebelumnya. Ya, itu makanya sekarang lebih kayak lebih smooth ya. Iya, enak aja sih. Ini yang dicari sama teman-teman nih. Jalanin KF, nggak banyak ngalamin AC. Kalau bisa. Masalahnya, makanya tadi waktu ada nanya itu lagi mikir aku, Mas. Ini mau ditanyain apa enggak? Takutnya nanti jadiin patokan deh. Repot nanti. Ya enggak, kalau itu juga... Beda-beda ya Mas ya di tiap orang ya ternyata HC. Kan efeknya kan memang kayak gitu. Aku bilang kan self healing itu kan beda-beda setiap orang. Ada yang perlu respon imunnya lebih cepat, ada yang nggak perlu respon imun karena memang tidak ada masalahnya. Jadi macam-macam. Jadi gejala bisa bergejala, bisa enggak. Kadang-kadang kalaupun bergejala, cara tercepatnya itu ialah memastikan jalur detoxnya juga lancar. Makanya aku selalu pesan-pesan. Pokoknya kalau ada orang yang mulai start KF nanya sama aku, pesanku cuma satu pertama mulai, apalagi dia ada keluhan. Biasanya kan kalau yang japri aku pasti kan ada problem tertentu ya kalau yang japri aku kan. Tapi sih nggak juga sih sekarang semuanya jangan nanya juga, nggak bisa ditutup. Tapi rata-rata kalau yang aku tahu dia mengeluh karena dia dari wild penyakit tertentu dan udah ngomong, Mas saya mau KF dengan tujuan terapeutik misalnya untuk saya ada keluhan ini, oke. Pesanku cuman begitu aku nggak bisa ngasih protokol, aku ngasih 2 hal terakhir. Namanya orang mau healing, mau terapeutik, mau bersifat terapeutik, hindari 2 hal dalam menjalani KF. Perhatikan selama menjalani KF, hindari 2 hal ini. 1, jangan insomnia. 2, jangan sembelit. Kalau selama menjalani KF untuk fungsi terapeutik 2 ini muncul, koreksi dengan cara apapun.
Entah itu dia paginya gantiin, siangnya gantiin tidurnya, entah akhirnya kalau ini lebih dari 3 hari, 4 hari dia belum BAB, mau dibantu teh daun jati, mau pakai mikrolek, terserah. Pokoknya insomnia dan sembelit tidak boleh terjadi dalam proses healing yang mau dijalankan. Kenapa? Karena healing itu bakal terjadi saat manusia. Jadi kan aku selalu bilang, sleeping is healing. Makanya tadi kan bagusnya videonya Mas Budi itu gini, kamu mau KF tujuannya apa? Saya mau menyembuhkan suatu penyakit A sampai Z, aku nggak ngerti apa. Ya, oke, kalau mau, aku nggak bilang KF bisa menyembuhkan, tapi KF bisa buat ikhtiar. Oke, jalan ya, sip dah. Itu udah pakem. Sekarang kamu tahu nggak kapan healingnya terjadi kalau udah KF? Dia nggak tahu. Ya, pada saat kita puasa, enggak. Bukan saat kamu puasa healingnya. Orang kan ngiranya kan pada saat, oh, kalau aku fasting, aku WF, aku apa, itu healingnya terjadi. Enggak, salah. Fastingnya, mau WF sekalipun, itu yang bagus banget. Kamu bisa jadi malah seger. Karena itu seleksinya. Kapan healingnya? Postnya, post fasting atau pada saat kamu tidur. Disitulah healing sebenarnya terjadi. Healing itu kan artinya kan perbaikan. Dari fastingnya bisa seleksi penghancuran. Tapi akhirnya pada saat healing, yaitu pada saat tidur, ialah apa? Perbaikan. Bersih-bersihnya, terus perbaikannya kembali, menyusun kembali, memperbaiki yang rusak. Itu terjadi pada saat sleeping. Pada saat kamu terjaga. Itu the real healingnya. Nggak ada bedanya sama orang nge-gym terus healingnya pada saat malam harinya. Itu rahasianya healing di KF. Apapun yang kamu inginkan dari jalani gaya hidup ini untuk bertujuan untuk fungsi terapeutik, mau lebih sehat karena sebelumnya ada keluhan, jangan insomnia. Itu doang pesanku. Yang kedua, namanya kamu healing, kamu pasti menseleksi sesuatu, membuang sesuatu di tubuh kamu. Kalau kamu membuang satu di tubuh kamu, benar-benar dibuang. Jangan cuma bilang, ya tubuh saya kalau fasting, tubuh saya mengalami detox. Ya begitu diseleksi semua sel tubuh kita berusaha membersihkan isi dalam sel mana yang jelek atau menghancurkan sel yang rusak. Tapi itu kan terjadinya masih di sirkulasi darah. Di dumpingnya kan masih di darah. Sel yang rusak juga ada ke darah. Jangan detoxnya dengan nanggung-nanggung. Detox harus sempurna. Nah, jadi pastikan BAB lancar, pastikan tidak sembelit. Nah, jadi makanya aku selalu pesan sama orang yang mau menggunakan KM untuk tujuan terapeutik, walaupun yang bukan untuk terapeutik, yang cuma buat mau kurus, juga harus memperhatikan dua hal ini. Sama kayak aku sering ngingetin di tim penyusun buku COVID, kalau lagi megang pasien-pasien COVID yang direferensikan ke kita untuk dibantu metabolic conditioning, juga selalu aku ingatkan, jangan insomnia, jangan sembelit. Selalu kenali dua hal ini. Kenali dua hal ini yang muncul. Kalau perlu tanyakan terus ke itunya. Ada sembelit nggak? Kadang-kadang yang nanya yang konsul ke kita apa mereka udah panik sama gejala yang mereka alami. Mereka nggak cerita bahwa mereka insomnia. Mereka nggak cerita kalau tidur terganggu. Mereka nggak cerita kalau mereka sembelit. Mereka udah kalau aku harus gimana nih? Harus minum apa nih? Aku muncul ruam-ruam. Aku ngerasa gini. Kan biasanya kalau orang konsul kan yang dikeluhkan pertama kali itu kan selalu kan apa yang dia rasakan. Dan dia pengen nanya bagaimana caranya supaya gejala ini cepat hilang. Dan kita biasanya memberikan jawaban apa. Itu kan yang diminta sama, ya mungkin para mentor-mentor kan juga yang di sini senior yang mentorin kan juga sering. Nah ini juga pesan buat mentor-mentor. Selalu jangan bosan menanyakan insomnia dan sembelitnya. Jangan bosan. Karena kadang-kadang nih loh, ini bisa belajar dari pengalaman aku baca Japrian. Aku bisa di Japri ketemu orang yang sama, Japri aku, dengan problem sama, dia nanya pertanyaan berulang walaupun gejala berbeda, dia nanya gejala, Mas saya sekarang muncul ini, Mas sekarang muncul ini. Padahal aku juga tinggal narik history chat. Klik, reply history chat. Perhatikan, jangan insomnia, jangan sembelit. Oh iya Mas, saya kurang tidur. Akhirnya dia terjawab sendiri. Karena dia Japri aku udah kalut duluan dengan gejala baru yang muncul, ini baru yang muncul. Jawabannya sebetulnya berulang aja, makanya para mentornya yang lagi bantuin para warrior ada yang ada keluhan, jangan bosan menanyakan dua hal ini, insomnia dan sembelit. Kalau mereka mengeluhkan suatu gejala. Nah, kalau ini ternyata beres, baru analisa yang lainnya. Makanya untuk tujuan healing sesuatu, apapun itu keluhannya, dengan menggunakan KF,
perhatikan tidak boleh terjadi insomnia dan sembelit. Karena ini bisa memperpanjang gejalanya, durasi gejalanya makin panjang, atau healing crisisnya makin lama prosesnya. Nah, kalau misalnya mereka udah bagus, untuk yang penyakit yang severe, yang sering muncul gejalanya, mungkin selama healing crisis bisa dibantu dengan menyamankan diri. Contohnya, berendam sauna, pakai apa itu yang aromaterapi, meditasi, yoga, apapun tuh faktor lain boleh, nggak ada yang dilarang, asal jangan makan atau minum yang berunsur karbo untuk meringankan gejala, itu nggak ada cerita. Tapi kalau untuk yang faktor lain mau dioles apa yang kita itu MO, mau dioles apa, pokoknya buat pegal-pegal, mau ke tukang urut kayak, mau akupuntur, mau apapun itu yang membantu untuk menyamankan diri, lakukan, nggak ada yang larang. Kamu dengan akupuntur tidak bakal keluar dari ketosis, kamu dengan aromaterapi nggak bakal keluar ketosis, nggak perlu tanyain lagi. Ke aku sih sebetulnya boleh-boleh aja kalau merasa serak dengan itu. Tapi yang penting kamu, tapi yang penting kata tukang urut saya, habis ke tukang urut saya disuruh makan nasi biar cepat sehat, ya itu. Diurut aja, nggak usah dengerin tukang urutnya gitu ya. Banyak juga kadang-kadang ada, saya habis ke Sinse Mas, ini kayak kata ke Sinse ini, saya habis dari dia saya di apa gitu, ditotok saraf apa gitu, katanya dia bilang enakan, tapi saya syaratnya kalau mau berobat syaratnya dia harus makan apa gitu yang ada unsur karbonya. Jangan. Berobat ke sana maksudnya minta tolong ke dia, minta dibantu kenyamanan, tapi gak usah ikutin saran makannya gitu loh. Ya sama, misalnya kita butuh ke dokter, untuk mengecek gejala kita. Mungkin kita perlu bantuan obat untuk meredakan gejala, atau apa yang perlu dibantu obat, intervensi obat gak ada masalah kalau memang dibutuhkan. Tapi begitu bilang, wah, ini kamu supaya cepat sembuh harus makan nasi lagi. Gak usah dengerin. Iyain aja. Ambil obatnya, dah pulang. Pokoknya kalau pola hidupnya nggak perlu diubah-ubah, pola makannya. Tapi kalau butuh intervensi untuk meringankan gejala, healing crisis, atau agar tidak terlalu severe, berbagai cara aku nggak pernah ngelarang, asal nggak memasukkan unsur karbo ke mulut. Karena berbagai cara itu belum kan nggak membatalkan ketosisnya itu sendiri. Itu rahasianya. Jadi nggak usah diambil pusing. Tapi ini pesanku yang paling penting buat para warrior. Buat para senior yang mentorin siapa gitu. Siapa dia nggak gejala, kenali dulu. Jangan capek bertanya kembali, ada insomnia nggak, ada sembelit apa enggak. Tidurnya bagus apa enggak, kurang tidur apa enggak, ada sembelit apa enggak. Nah, kalau ini udah beres, baru berarti stresnya dari mana lagi ya? Oh, coba tanya. Ya, ini mungkin pertanyaan paling sensitif dan paling terakhir. Ada masalah nggak? Paling terakhir ini jangan nanya di awal, kadang-kadang nggak semua orang kan punya masalah individual. Manajemen stres itu kan per individu. Aku malas nanya kalau semua udah aku scan nggak ada problem dari 4 pilar, baru aku tanya ya manajemen stres deh. Ya akhirnya ujung-ujungnya banyak juga yang aku lagi banyak masalah nih gini ya, akhirnya ketemu juga. Tapi yang dua hal yang aku tanyakan pertama selalu insomnia dan sembelit, karena ini nggak boleh terjadi. Jadi gejalanya udah muncul macam-macam, yang ditanyakan seputar gejala mereka, tapi mereka selalu, ya namanya orang bergejala pasti lupa, walaupun udah pernah kita kasih tahu sebelumnya, pasti dia lupa lagi, namanya dalam posisi panik misalnya. Tapi kitanya yang sebagai mentorinnya atau mengasih konseling selalu mengingatkan kembali. Ada dua faktor ini, apa enggak, sembelit dan insomnia. Itu pesan ke buat para mentor. Mas, jadi kita ada 2 pertanyaan nih mewakili teman-teman peserta nih, sama yang aku juga pantau di beberapa grup. Satu terkait tidur tadi, kan Mas bilang jangan sampai insomnia dan BAB-nya terhambat. Ya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana yang sudah mengalami insomnia? Ada sebelum tips KF. Ya, betul. Kalau sebelum KF insomnia, harusnya rata-rata dia ini boleh diambil sampel, suruh buka suara 5 orang atau 6 orang dari warrior yang nonton. Saya aja ke mereka, begitu KF, apa yang membaik duluan? Tidurnya bukan? Jawaban mereka apa? Nah, ini aku coba Mbak Nunung. Halo Mbak Nunung, apakah online? Kayaknya dia tidak di depan kamera, padahal online ini. Tadi dia sempat ini. Atau ini deh, tadi aku sempat mantau juga Mbak Novi. Halo Mbak Novi. Halo. Mbak Novi.
Aku, Mas. Ya, silakan. Halo? Ya. Iya. Kenapa, Mas? Nah, tadi kan aku pantau di chat tuh, masih suka tidurnya belum bagus. Jadi sempat nanya juga gimana nih tipsnya, ya kan? Iya, nah, coba silakan. iya. Ayo. Aku tuh sekarang tidurnya agak terganggu nih, Mas Tio. Karena? Jadi suka kebangun setiap jam, misalnya jam 1, jam 2 gitu kan, kebangun, terus jam 3. Tapi udah jam 3 lewat 3:30 gitu udah nggak bisa tidur lagi. Kalau untuk tidurnya sih udah selalu berusaha di jam 10 ya. Sebelum-sebelumnya padahal kalau jam 8, jam 9 itu udah nggak kuat tuh mata kan. Nah, sekarang sudah agak malam sedikit, bisa tidur sampai jam 10. Ya kadang-kadang lewat dikit sih, cuman tidur jam berapapun tuh aku selalu kebangun di jam 1 lewat, jam 2 lewat gitu. Itu ya karena gimana udah biasa ya mungkin untuk sholat, kan jam 1, jam 2 lewat itu mungkin udah kebiasa sholat malam kan? Habis sholat malam tidur lagi. Iya, tapi kalau sudah jam 3:30 sudah nggak bisa tidur lagi. Ya kok 3:30? Sudah, jadi nanti akhirnya kembali ketemu sampai malam. Jadi waktu tidurnya tuh kadang-kadang kalau misalnya saya pas tidur di atas jam 10 gitu, cuman dari jam bisa pulasnya cuma dari jam 10, jam 11-an sampai jam 1 itu, habis itu kebangun terus gitu, Mas Tio. Kebangunnya bukan karena pengen pipis gitu kan, maksudnya jadi sering bolak-balik pipis, bukan kan? Bukan, suka kebangun, terus kadang-kadang kalau kebangun suka jadi keringetan, tiba-tiba gitu. Terus berusaha tidur lagi, baru tidur sebentar, kebangun lagi gitu. Ya kalau di awal dulu, coba di awal dulu mulai KF, yang beres duluan, ingat deh, yang beres duluan apa? Tidurnya bagus gak? Tidur. Dulu di awal KF itu Sleeping Beauty saya. Tidak, terus setelah mempelajari saya berpikir gini, oh mungkin karena saya punya hutang tidur yang teramat sangat banyak. Jadi dulu saya tuh Sleeping Beauty, Mas Tio. Lagi nyopir pun kalau sudah datang ngantuk, nggak bisa ditahan. Mau nggak mau saya cari tempat parkir, mikir, tidur. Ini aku mau jelasin buat Mbak Novi, tapi yang lain dengerin baik-baik ya. Kenapa di awal KF kita tidurnya bisa bagus, tapi banyak juga senior yang makin kesini tidurnya mulai nggak bagus lagi. Misalnya udah lama KF nggak bagus. Ini dengerin baik-baik apa yang terjadi secara fisiologi. Siap. Sebelum KF, tubuh kita mungkin banyak damage. Ya. Begitu kita KF, tubuh kita berusaha healing, betul nggak? Ya. Oke, berusaha healing ya. Ya. Saat tubuh kita berusaha healing, menyembuhkan diri, tubuh kita bakal mengkondisikan kita masuk ke kondisi tidur lebih cepat dan lebih baik. Jadi pada saat orang-orang pada mengalami tidur yang membaik di awal mulai KF, kenapa? Karena banyak kebutuhan healing. Itu rahasianya. Karena waktu kamu dulunya di karbo, banyak isu di problemnya. Begitu kamu KF, tubuh kamu healing. Makin lama kita jalanin KF, healingnya udah banyak yang berhasil. Anggap aja. Kita lebih sehat, kita lebih apa. Makin kesini, tubuh jadi tidurnya nggak sebagus di awal. Oh nggak kenapa? Kenapa, Mas? Karena kamu butuh sesuatu untuk dihilingkan kembali supaya tidurnya kembali bagus. Loh, saya harus sakit lagi, Mas. Bukan sakit seperti dulu lagi, sekarang beda. Sekarang kamu butuh exercise, merusak otot supaya memicu tubuh kamu selalu ada yang diperbaiki di malam hari. Makanya aku sudah bilang, begitu kita rajin olahraga, kualitas tidur membaik. Kenapa kualitas tidur membaik seiring dengan olahraga kita? Kenapa? Karena tubuh ada kebutuhan untuk recovery kembali. Yes. Itu rahasianya. Nyambung. Di awal kamu nggak usah olahraga. Kerusakan kamu udah banyak. Begitu kamu KF, tidur kamu langsung bagus. Kenapa? Tubuh mencari posisi healing lebih banyak, lebih cepat. Tapi makin kesini cuma jalanin KF doang, tapi misalnya olahraganya kurang, apa yang kurang, pas healing kita udah banyak terjadi, akhirnya apa? Tidurnya kurang. Tidurnya kok jadi kayak nggak seenak, nggak senikmat awal lagi. Nah, berarti kita butuh kerusakan lagi, tapi kerusakan yang menghasilkan sehat, kerusakan yang menghasilkan fungsi, bukan kerusakan. Kalau dulu kan kita mungkin kerusakannya karena gaya hidup kita. Kalau sekarang kita butuh kerusakan, butuh more demand untuk tubuh kita selalu melakukan recovery di malam hari. Karena semakin banyak kerusakan akibat demand yang kita minta untuk suatu fungsi, contohnya olahraga, otomatis tubuh akan mencari waktu untuk merepairnya dan memperpanjang waktunya. Makanya bilang, begitu olahraga bagus, kualitas tidur bagus lagi.
Tapi di awal yang nggak olahraga pun tidurnya bisa langsung bagus. Karena kebutuhan recovery untuk yang sebelum-sebelumnya masih banyak. Itu bisa berlangsung sama 3-6 bulan sampai setahun mungkin tidurnya bagus terus. Di atas tahun ke sini kalau yang tetap mager ya deh nggak bakal sebagus di awal. Iya betul Mas Tio. Jadi kemarin kan saya udah beberapa hari ini saya mencoba untuk kembali exercise. Agak sudah lumayan artinya. Iya agak lumayan artinya masih kebangun, tapi tetap aja setelah sedikit kebangun, tapi setelah jam 3 tuh masih bisa tidur pulas sampai jam 5 gitu. Itu setelah sekarang exercise terus termasuk untuk urusan BAB ya. Sudah jadi setiap hari lagi rutin gitu. Kemarin sempat ini Mas, terganggu kan gitu. Ya, begitu udah mulai exercise lagi, udah lancar lagi kan. Ya, satu lagi Mas. Iya, kemarin itu kan sempat kena hidden carbo tuh, nggak sengaja ya. Nggak tahu kenapa bisa silap mata, biasanya saya agak teliti. Nah, itu 2 hari saya terkapar tuh sakit kepala. Terus kok nggak berhenti, nggak selesai-selesai nih. Jadi setiap saya apa sedikit, makan apa sedikit, sakit kepala. Sama kayak waktu seminar kemarin ketika ditanya Pak Suryanto tuh, kepala saya sedang berdenyut luar biasa, makanya mikirnya agak lama kan. Itu karena lagi sakit. Nah, itu hari kedua saya KO tuh, karena hidden carbo. Habis itu agak saya bawa tidur pokoknya dari habis maghrib saya tidur sampai pagi walaupun kebangun tapi hasilnya lumayan langsung hilang. Hanya saja setiap habis refill masih kadang-kadang mungkin refillnya yang agak misalnya saya bukan kelebihan ya agak banyak sedikit itu sakit kepala datang lagi. Ini sampai hari ini sedang mencari-cari nih apa yang bikin saya kepalanya berdenyut gitu. Ya, dan sekarang makanya kembali exercise. Nanti exercise udah bagus, tidurnya udah bagus, gejalanya hilang lagi. Pokoknya ingat, makanya selalu ingat. Jadi walaupun mentorin Mbak Novi juga mungkin mentorin orang lain, untuk menanyakan ke diri sendiri, saya ada insomnia, saya ada sembelit nggak gitu loh. Jadi semakin ini beres, nanti Mbak semakin hilang lagi gejalanya gitu loh. Jadi selalu mengacu ke 2 insomnia dan sembelit. Saya tidak boleh terjadi 2 hal ini. Nah, cara melakukannya itu semua udah dari 5 pilar. Makanya aku bilang 5 pilar itu nggak kemana-mana larinya. Bener nggak? Kadang-kadang orang fokus di fasting sama dimakan low carb, tapi yang tiga ini saling mendukung semua. Yang 3 hari terakhirnya ini saling mendukung semua. Untuk apa? Untuk kesempurnaan yang lainnya. Jadi ternyata jawabannya selalu kembali ke situ lagi. Karena it's a lifestyle. Makanya aku bilang it's a lifestyle. 5 pilar itu it's a lifestyle. Kalau kita jalankan benar-benar, itu saling menutupi, saling melengkapi semuanya dari 5-5-nya itu. Itu rahasianya di KF itu. Nggak bisa, makanya kan bagusnya di grup kita kan mungkin kalau dibanding ya grup-grup lainnya dalam pola diet yang dulu mungkin sebelum KF pernah melakukan apapun itu, kan pasti kita nggak fokus di makanan aja, nggak fokus, kalau di grup diet ini makan makanan ini, yang dibahas makanan mulu. Makanya kalau lihat dari grup KF, mungkin yang ngomongin makanan ada juga, yang ngirim resep ada juga, yang variasinya banyak yang olahraga, pokoknya inspirasinya macam-macam. Karena apa? Karena grup kita ialah grup lifestyle, komunitas kita lifestyle ya, yang dibahas nggak makanan terus. Tapi kita juga banyak hal yang kita bisa inspirasikan ke orang. Yang mungkin suatu saat nanti tips-tips manajemen stres misalnya gitu loh, yang mungkin tips-tips manajemen stres ini mungkin belum terlalu banyak yang nge-share ya. Kemarin tuh Mbak Yusi di SFH juga udah mulai nge-share caranya untuk manajemen stres. Tapi yang paling banyak sekarang kan kita kalau di grup kita kan exercise, olahraga, terus makanan-makanan juga gitu loh. Nah itu jadi pokoknya grup kita itu grup lifestyle. Jadi kalau lifestyle ini kita harus menjalankannya as a whole. Walaupun kita masih ada kesulitan, tapi ujungnya kita harus akhirnya menjalankannya as a whole, tidak setengah-setengah. Di awal-awal boleh deh, masih ada yang, misalnya contohnya ada orang yang mulai dengan kondisi sakit, nggak mungkin dong baru mulai KF langsung disuruh olahraga, harus fit dulu, baru dia mulai start olahraga. Itu nggak bisa. Jadi jangan kalau mentorin orang sakit, jangan begitu kan, oke kamu KF mulai, besok kamu langsung udah lari ya, olahraga ya, jangan. Dia itu malah, karena dia banyak kerusakan, dia tidak butuh tambahan kerusakan. Dia masuk KF dengan kondisi banyak kerusakan. Dia insya Allah kita kalau kerja insomnia tidurnya malah bagus karena mengejar repair kerusakan.
Nah, kalau udah rusak, kita udah menjadi lifestyle, udah banyak perbaikan gini, tapi kita tidak menambah fungsi kita, itulah yang kadang-kadang tidur kita jadi nggak bagus. Kenapa? Yes. Karena proses healingnya udah banyak terjadi, cuman kebutuhan healing banyak nggak ada lagi gitu loh. Itu yang makanya kita harus menciptakan demand ke tubuh kita sendiri supaya tubuh kita tuh selalu ada yang harus dilakukan setiap hari gitu loh. Jadi homeostasis yang bagus itu harus diberikan hormesis untuk membuat homeostasis ini lebih baik dan lebih baik lagi. Homeostasis itu kan artinya seimbang. Homeostasis kan nggak ada gejala. Tapi kalau nggak diberi sentuhan hormesis, gangguan, homeostasis ini nggak ada kebutuhan untuk menjaga tetap segini, akhirnya dikurangin, akhirnya kita malah melemah dari homeostasis sebelumnya. Nah, makanya kalau kita mau homeostasis ini lebih bagus lagi, ada hormesisnya. Hormesis itu artinya kebalikannya, antagonisnya homeostasis. Hormesis itu gangguan terhadap keseimbangan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau, badanku udah segini nih, sudah seimbang segini, tapi aku berusaha mengganggu, misalnya apa? Prolong fasting, misalnya, termasuk mau prolong fasting maupun exercise itu salah satu gangguan keseimbangan yang sudah ada sebelumnya, dan itu akhirnya nanti menimbulkan new adaptasi yang baru gitu loh. Jadi dan lebih baik kan. Ya bingungnya di situ, udah prolong fasting, udah di bawah DF, kenapa nggak hilang gitu kan? Tetap aja sakit kepala berdenyut itu datang gitu. Ya itu akhirnya mencoba, kan ingat Mas Dia selalu bilang kan bahwa kalau kita mau istilahnya membuang apalah racun lah Mas, atau kecolongan karbo atau apa, itu kan dengan banyak bergerak kan ya Mas Tio. Nah itu akhirnya saya mencoba exercise itu setelah prolong fasting tetap seperti itu, setelah tetap di bawah dia begitu gitu. Dan ternyata memang itu pengaruh banget. Ya benar-benar. Dan begitu kita pada saat kita exercise itu sebetulnya kita menciptakan inflamasi di bagian yang dilatih. Tapi itu bagus, inflamasi yang bersifat bagus. Justru tubuh yang nggak pernah dikasih inflamasi, maksudnya tubuh yang nggak pernah di challenge, nggak pernah ngerasain sakit, akhirnya malah bisa muncul low grade inflammation yang kita nggak tahu, tiba-tiba itu malah inflamasinya di organ. Sedangkan jadi kalau kita sering menginflamasikan di otot, insya Allah inflamasi di tempat lain, di pembuluh darah, di usus, di lambung itu hilang. Jadi kita gini loh, kayak bukannya low grade inflammation seperti ini ya, jadi gini, kayak orang yang sering dipukulin, sorry, itu analoginya salah, aku nyari analogi yang gampang. Kayak gini deh, kayak ini tanganku pada kapalan, nih. Ini pertama kali mungkin awalnya aku latihan beban, ini sampai sakit-sakit, sampai perih-perih, sampai apa-apa. Nah, akhirnya aku sekarang udah gak sakit lagi. Nah, aku keep up, inflamasinya tidak tinggi lagi di sini. Sama, kalau kita melatih tubuh kita, inflamasinya diberikan ke bagian yang penting, contohnya kita nge-gym, olahraga, merusak sesuatu di otot kita untuk diperbaiki menjadi lebih baik, insya Allah inflamasi di tempat lain, di pembuluh darah, di mana yang bisa inflame itu bisa hilang. Karena tubuh fokusnya perbaiki otot yang dirusak dengan sengaja. Maksudnya kita sengaja merusak otot kita untuk diperbaiki. Itu bagusnya. Jadi kita mengurangi inflamasi nggak penting di tempat lain yang nantinya malah jadi metabolic issue, bisa jadi masalah penurunan fungsi organ karena inflame-nya di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Kita inflame-nya di tempat yang bisa mudah di-recover. Nah, gitu loh. Kenapa? Mungkin makanya gini, kalau orang yang sering latihan, sering olahraga gitu, walaupun pas olahraganya sakit, kita memaksakan diri untuk olahraga, recovery-nya juga kadang-kadang di awal-awal orang yang habis recovery-nya itu pertama-tama sakit, aduh aku pegel-pegel nih habis nge-gym. Lama-lama deh. Lama-lama kalau udah rutin nge-gym, rutin olahraga, itu nggak bakal sakit terus walaupun banyak yang ngeluh 2-3 hari pertama habis latihan, waduh yang belum pernah olahraga ya itu sakit badannya sakit-sakit malah. Biar aja. Nanti akhirnya pada saat dia udah terbiasa, dia nggak sakit lagi. Nah, itu tujuannya. Justru malah kalau udah lama nggak olahraga, badannya mulai sakit-sakitan lagi, dan begitu olahraga sakitnya muncul kembali karena rutinitasnya kembali hilang. Nah, tapi bagusnya. Oke, cukup jelas ya, Mbak Novi. Jelas. PR mesti harus bisa membedakan. Nah, ya. Oke, aku mau undang Mbak Nunung. Tadi udah di depan layar ini. Halo Mbak Nunung.
Mbak bisa unmute? Halo Mbak. Mbak Nunung Kairon. Halo. Sudah di depan kamera ini sebenarnya. Halo Mbak Nunung. Mbak Nunung. Ya, silakan. Halo, sorry. Unmute lagi bisa? Bisa mic-nya di unmute. Ya, silakan. Loh, kok tadi udah unmute. Halo Mbak. Bisa unmute Mbak? Ya, silakan. Nah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Monggo, waalaikumsalam. Silakan. Ya, tadi saya dengar, saya lihat di chat juga ngalamin insomnia. Coba cerita dikit Mbak, mungkin Mas Tio bisa nanti kasih pencerahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya itu sebenarnya memang terbiasa dari sebelum KF. Saya sudah ikut KF 5 hari ini ceritanya. Oh, udah 5 hari. Jadi ya baru 5 hari. Alhamdulillah, biasanya gula saya sampai 300-an. Ini tadi sore saya periksa, yang tadi saya periksa 118 ya. Oh, syukurlah. Allah mudah-mudahan bisa istiqomah selanjutnya. Saya teman baiknya Mbak Farida, jadi saya tahunya itu dari Mbak Farida Rianti. Yang produksi apa? Iya, Farida Rianti itu teman saya di Jogja dulu. Bakso ketogen ya? Jadi saya memang dari dulunya, ya frozen. Itu sejak dulunya memang saya tidurnya itu di atas jam 12, kadang-kadang jam 1 baru tidur, nanti jam 3 bangun lagi. Ya paling lama itu kadang-kadang 3 sampai 4 jam lah paling lama kalau malam. Tapi memang kalau siang saya usahakan untuk istirahat merem kadang-kadang itu 1 sampai 1,5 jam. Jadi setelah sebelum KF itu kan bisa kadang-kadang bisa tidur kalau perut saya kenyang. Jadi kalau perut saya nggak kenyang itu nggak bisa tidur. Tapi ini setelah KF ini ya perut kosong itu ya tambah susah tidurnya gitu loh. Jadi ini bagaimana cara mengatasinya gitu. Oke, silakan Mas. Maksudnya perut kosong. Nah, sekarang aku nanya nih, Mbak jangan dimatiin dulu ya. Aku mau nanya, saya mau interview. Mbak makannya buka jam berapa? Kalau yang KF yang seperti ini ya jam 12 saya buka. Ya. Ini pas puasa jam berapa? Ya, jam setengah 1 lah kira-kira. 8. Jam 8 malam kan? Ya, jam 8 malam sudah nggak makan nih, Pak. Kemudian sampai nanti Mbak jalanin KF-nya langsung dibarengin. Mbak jalanin KF-nya langsung digabungin sama puasa sunnah. Nah ini kebetulan pas Muharram saya puasa sunnah. Jadi kemarin-kemarin kan mulai hari Sabtu kemarin, terus Minggu, Senin, terus mulai hari Kamis saya puasa sunnah kan ya. Oke, sebelum puasa sunnah tidurnya gimana? Jadi nggak pakai. Ya bagaimana? Sebelum puasa sunnah kan udah KF duluan. Iya sudah KF ya. Tidurnya gimana? Terus ya tidurnya ya seperti itu juga. Jam 11 saya baru bisa tidur, kadang-kadang setengah 12 gitu loh. Baru bisa tidur nanti. Buka jam 12, tutup jam 8 malam ya makannya? Iya. Ya, sekarang pasti gini. Kalau jam 12 saat aktif fisik, kalau memang masih harus buka jam 12, makan tidak usah berlebihan. Yang penting asal ngisi. Ya, asal ngisi. Porsi terbesar saat jam terakhir makan. Jadi kenyang itu di saat jam terakhir udah nggak mau banyak aktivitas fisik setelahnya. Jadi membuat semua energi terfokus untuk digestion. Tidak mengizinkan tubuh untuk aktif lagi terlalu banyak. Karena kenyangnya di saat menjelang memang sudah memilih waktunya. Kalau kayak aku memilih makan setelah maghrib, kenapa? Habis maghrib, aku udah kebanyakan di rumah, paling ke masjid, sholat, udah. Maksudnya nggak banyak aktivitas lagi. Bentar lagi kalau aku kenyang, bentar lagi aku tidur. Ya. Itu rahasianya. Nah, jadi
jangan kebalik. Iya. Jangan makannya siang banyak, malam dikit, terus alasannya kosong perutnya, nggak bisa tidur, bangun lagi, malah susah tidur ntar. Nah, jadi kenapa feeding window itu kalau di KF kalau orang pindah fase, artinya dia mampu adaptasi dengan puasa dengan jendela makan lebih pendek, itu gesernya bukan ke pagi hari, justru gesernya malah ke sore hari. Kenapa? Karena makan itu melemahkan. Jadi di KF itu makan itu tidak menguatkan, makan itu melemahkan fisik. Artinya membuat kita masuk ke sistem saraf parasimpatetik. Parasimpatetik itu rest and digest, artinya waktunya kita istirahat dan digesting, mencerna. Itu sistem parasimpatetik. Kalau kita mau full parasimpatetik, artinya kita full menuju istirahat dan digesting, maunya di jam berapa? Ya, aku nggak tahu. Kalau orang yang siang harinya kerja sibuk apa-apa kan nggak mungkin mau terganggu banyak aktivitas fisiknya dong. Nah, makanya kalau aku kan karena sibuk, kalau siang sibuk aku nggak mau dong udah keburu lemes duluan atau apa duluan. Makanya normalnya manusia kalau siang hari itu mencari makan dengan cara menggunakan fisik seperti di masa lalu, artinya dia berburu dan sebagainya, dia tidak mungkin mengenyangkan dirinya terlalu banyak di siang hari. Kenapa? Karena dia bakal menjadi lemah, lambat, malah bisa dikejar, malah dia bisa dimangsa predator lain. Itu sebabnya menjelang sunset, matahari terbenam, atau menjelang dia mau waktunya dia tidak bakal aktivitas, disitulah big meal-nya dia itu. Makanya kalau buka jam 12 sampai jam 8, coba full eating-nya makannya sebelum jam 8 itu makannya, atau sebelum jam 7 habis maghrib makannya, buka makan kenyang, dah. Nanti lihat jam 8-9 ngantuk nggak, tidur nggak gitu, pasti les. Itu rahasianya. Iya. Nah, diperhatikan situnya dulu. Nanti kalau udah itu harus dikoreksi. Jangan, aku takutnya ini buka jam 12 makan kenyang, di jam 12-1 udah ngantuk-ngantuk gitu, tapi masih banyak kegiatan fisik, akhirnya nggak benar-benar tidur pulas. Begitu malamnya makannya cuma sedikit, akhirnya kosong lagi, akhirnya nggak bisa tidur lagi. Iya. Nah, itu ya benar kan? Nah, itu coba koreksi dulu ya. Nah. Oke, sip. Jadi sebenarnya yang dibilang insomnia ternyata masalah di penerapan ininya aja Mas, jam makan dan juga porsi makan ya Mas ya, juga membantu menentukan ya. Ya benar. Makanya kalau aku harus buka siang hari, misalnya karena ya contohnya kayak acara ulang tahunku kemarin gitu, pokoknya kalau kayak aku misalnya disuruh, kalau aku harus makan kenyang di siang hari, aku udah siap-siap sorenya udah tidur kali. Cuma tidur. Nah, makanya aku kalau udah mau siap mau istirahat, udah nggak mau banyak aktivitas fisik, disitulah aku baru big meal-ku masuk. Karena mengenyangkan perutku itu melemahkan diriku. Gitu loh. dan satu hal Mas, makan itu melemahkan, bukan menguatkan kalau di KF. Dan satu hal Mas, nular. Ngomongin tidur dari tadi udah pada nular di chat ini. Rame. Kalau aku ngantuknya gara-gara otak goreng tuh. Mas, aku ada pertanyaan yang berikutnya yang terakhir tadi. Nanti habis itu aku mau ke Dokter Nini. Ada tadi di video tadi dijelaskan kafein itu bertindak sebagai bukan bertindak, punya reseptor yang sama dengan adenosin ya. Adenosin itu kan tadi di video dibilang sebagai pemicu untuk salah satu faktor pemicu untuk membuat otak kita mengirimkan sinyal ke tubuh supaya bisa tidur. Ya. Jadi pada saat adenosinnya sudah harusnya di flush out, itu kan akan menimbulkan titik tekanan, ayo mulai makin lama makin lambat dan mulai minta tidur ibaratnya. Otak minta kita untuk tidur. Nah, pada saat kafein ini masuk, itu kan kayak semacam menghalangi ya. Nah, berarti apakah ada kemungkinan kalau misalnya minum kopi malam-malam? Ya, kurang lebih gitu. Atau terlalu over misalnya, ya kan? Karena ini kalau aku jujur, aku kopi itu bisa 4-5 cangkir sehari, tapi nggak pernah habis maghrib. Nah, itu kuncinya. Enggak loh, aku kalau udah makan, kalau udah habis makan, aku kan kalau buka rata-rata sore, aku habis makan, ya aku minumnya teh hijau. Yang minum, karena aku makannya cuma sekali, ya teh hijau aku juga cuma sekali. Tapi habis itu aku lanjut minum teh hijau lagi, aku udah
udah nggak ngopi lagi. Ngopi itu dari mulai bangun pagi sampai sore aku mungkin masih ngopi. Tapi kalau udah habis makan, udah aku nggak ngopi lagi. Yes. Kalau ngopi itu paling enak sebelum makan, bukan sesudah makan. Kalau sudah makan masih ngopi lagi, ya bisa aja melek lagi. Cuman aku sih nggak pernah ngopi. Kecuali waktu di Aceh tuh, Mas Aroni malam-malam jadi ngopi. Itu termasuk cheating berarti. Kalau terlalu menikmati kopi aja malam pun diajak ngopi. Ya, tapi itu berarti itu bisa tidur. Tapi berarti benar ya, maksudnya memang secara fisiologinya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ya memang hobi kopi, ya minimal sekarang ada tambahan wawasan, ya perhatikan jam konsumsinya. Jangan sampai nanti mengganggu proses alami tubuh untuk mengirimkan sinyal tidur. Karena begitu dihambat sama kafein, nah, tubuh berasa ini belum capek nih. Walaupun di beberapa orang memang ada yang kebal sih. Maksudnya habis minum kopi tetap aja bisa tidur. Kebiasaan juga sih. Betul banget. Oke, kita kembali ke Mbak Nini nih. Kasihan beliau. Ya, Karena ngomongin tidur ngantuk sih. juga ini ternyata. Nah, bener kan nular kan? Bener kan nular. Kalau di KM kan malam minggu tuh malam yang panjang, nggak laku lagi ya. Oh iya, hari ini malam minggu ya, sampai lupa. Kacau. Malam yang panjang nggak laku lagi ya lagunya. Mbak Nini, sedikit ini dong sharing, apakah sejauh ini Mbak Nini sudah ada beberapa yang terinspirasi dari apa yang sudah diterapkan Mbak Nini, ya, terutama tentang pola low carb ini dan juga KF-nya. Oke. Alhamdulillah sih beberapa teman ikut KF ya, teman dokter. Yang pertama yang jelas Dokter Maharatih, Gusti Ayu Maharatih itu spesialis jiwa yang di Muardi itu. Terus ini teman saya di Surabaya juga join KF. Terus beberapa teman ya kadang member di grup KF yang di Facebook itu kadang juga japri nanya-nanya gitu sih, yang mau promil gitu ya. Kalau biasanya sih ya kita chat aja langsung kayak gitu. Kalau memang ada yang butuh diskusi, gitu sih Mas. Sejauh ini adakah teman selain mungkin Dokter Ayu ya, tapi ada beberapa sejawat juga ya yang juga sudah mulai ikut ya. Tanggapan mereka gimana? Iya. Tanggapan mereka gimana? Kalau kemarin itu justru malah kayak pas saya masih di RSUD ya, kita sampai beberapa teman yang sama-sama ber-KF itu ya kita sering sharing aja sih gitu. Nah, tanggapannya ya karena ada temannya itu kan enaknya kalau misalnya pas rapat bareng gitu kan, ayo gak usah cheating kayak gitu sih Mas. Enak ada temannya itu gitu. Daripada sendirian dianggap aneh ya Pak ya. Betul. Jadi lingkungan itu ya memang mendukung sih ya, dan dengan adanya komunitas, dengan adanya grup, saya sangat terbantu menjalani KF ini karena ada grup WA Solo Raya di situ. Kalau misalnya ada sesuatu kita bisa tanya di situ, termasuk juga kalau misalnya hasrat ngemilnya itu lagi melambung itu bisa order jajanan di situ juga Mas. Ujung-ujungnya makan lagi. Tapi ada nggak ngalamin ini ngeri-ngeri sedap saat misalnya yang tanpa sadar nih kita sudah jadi living role model, terus jadi mementor. Ngerasain ngeri-ngeri sedap enggak pada saat yang dibimbing ini ngalamin HC atau proses healing crisis gitu? Cerita dong, Mbak. Iya, pernah juga sih ada beberapa pasien yang terakhir itu ada pasien karena ibunya cancer, terus pas mau menjalani KF kan, ya memang pas hasilnya itu agak lumayan gitu ya, sampai akhirnya saya juga minta
konsul juga sama dokter Asri almarhum dulu itu, dan Oh, banyak di backup juga sama beliau gitu. Ya, jadi ngalamin juga ya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Harus. Oke. Dan itu membuktikan memang komunitas itu penting, jangan pernah dihadapi sendiri, jangan stres sendiri, ya kan. Nah, apalagi ini PR terbesarnya dokter ini untuk suaminya ya, yang masih harus di-COVID katanya. Semoga tercapai. Ya. Ini kan masih hikmahnya pandemi ini kan ya. Jadi kan ternyata beberapa teman-teman sejawat di sini itu sudah banyak sih yang merekomendasikan kalau untuk pasien-pasien COVID itu pola makannya yang low carb, yang kita adaptasi dari buku yang kemarin itu loh, mencegah fatalitas itu. Terus dengan IH, VCO. Jadi pas kemarin banyak teman-teman saya yang ternyata OTG di sini gitu kan. Ya alhamdulillah sih bisa menjalaninya dengan cepat ya, isolasi nggak sampai seminggu sih ya. Seminggu lah gitu isolasi. Respon imunnya jadi lebih bagus ya. Jadi langsung IH itu langsung laris manis. IH VCO itu langsung laris manis. Gitu. Ya sebenarnya mudah-mudahan setelah selesai jadi mantan OTG dengan swab negatif, mudah-mudahan juga tetap melanjutkan jadi gaya hidup. Kadang-kadang ada yang udah negatif kembali makan karbo, aduh sayang banget. Soalnya dari reportku di grup tim penyusun buku itu, kita megang banyak banget tuh pasien COVID. Alhamdulillah juga banyak banget yang sembuh. Yang sulit itu cuma satu, mempertahankan mereka melanjutkan gaya hidupnya. Iya, itu. Iya, memang betul Mas. Mempertahankan itu malah lebih sulit. Makanya aku bilang ya, memang judul buku yang aku buat ini kan judulnya kan metabolic conditioning. Tapi banyak yang menganggap buku itu hanya untuk menangani COVID. Selesai COVID ya udah. Tidak berlaku. Jadi sebenarnya sih karena yang kita pegang itu kebanyakan justru yang non KF. Yang kena COVID ini yang bergejala, dan kita bantu di grup ini juga kebanyakan yang non KF. Mempertahankan mereka melanjutkan untuk gaya hidupnya. Tapi udah terbukti kan dengan tidak makan karbo gini kamu merasa lebih sehat, nggak cuma bebas dari COVID itu, tapi kamu lebih sehat kan. Kenapa nggak dilanjutin lebih sehatnya gitu loh. Itu yang kurang kelemahan dari buku metabolic conditioning ini, kurang memotivasi mereka untuk melanjutkan. Makanya coba deh Mbak, saranku nih Mbak, ini kita refresh lagi. Jadi orang-orang yang kita bantu dalam pandemi ini, misalnya mereka karena bergejala, mereka COVID, terus mereka swabnya dan negatif, supaya mereka nggak hilang arah, cemplungin mereka di grup Facebook, cemplungin mereka di grup WA. Jadi mereka tetap, kan tinggal lanjutin. Nah, sebenarnya gitu. Kadang-kadang kalau mereka itu kan kadang-kadang mereka suka lost contact apa-apa, ya udah aku makan karbo lagi, makan apa lagi. Tapi kalau kita yang habis kita bimbing ini karena dia awalnya COVID, terus mereka menjalankan protokol metabolik ini, alhamdulillah. Sebetulnya aku juga banyak megang dari rumah sakit Mawardi, cuman nggak bisa diangkat. Maksudnya ada kayak residen-residennya. Nah itu japri langsung aku itu ada yang KF, ada yang non KF juga. Tapi kalau yang KF, alhamdulillah dia benar-benar OTG dan swabnya negatifnya juga cepat, walaupun dia sempat positif tapi negatif lagi. Tinggal memperhatikan 5 pilar. Tapi yang non KF ini aku harapkan ya itu, cemplungnya aja di grup Facebook, cemplungnya di grup WA. Jadi begitu mereka lanjutin gaya hidup KF, mereka tinggal memperbaiki, memperhatikan 5 pilar nanti ke depannya. Karena yang metabolic conditioning itu buku metabolic conditioning itu udah memberikan startup mereka untuk masuk ke gaya hidup kita. Startup membuktikan bahwa healing power-nya kelihatan, oke? Nah, habis healing power kelihatan, nih sekarang jadi lifestyle. Jadi kan metabolic conditioning dan gaya hidup KF ini sebagai prophylactic, pencegahan, jangan hanya terapeutik. Kan orang kalau ngeliat KF itu kan kebanyakan yang datang ke kita itu kan mintanya kan terapeutiknya. Tapi kalau untuk menjadi prophylactic, pencegahan, kadang-kadang suka kebanyakan males. Karena udah ya makanya aku bilang di alam sekarang ini kita harus pintar kalau mau sehat. Jangan ngikutin maunya alam sekarang. Alam sekarang kan menyediakan terlalu banyak makanan, terlalu banyak pilihan. Itu yang susahnya kayak gitu. Makanya berusaha ajak mereka yang kita tolong di pandemi COVID ini untuk juga
melanjutkan lifestyle-nya untuk mencegah. Soalnya gini, orang yang pernah terinfeksi COVID bukan berarti tidak bisa terinfeksi lagi. Terinfeksi itu bisa berulang. Namanya orang kena infeksi COVID bisa gini, misalnya gini contoh. Misalnya aku pernah sembuh dari COVID. Aku dulu positif, terus aku udah swab dan negatif. Berarti udah sembuh, aku udah punya antibody. Bisa positif lagi nggak? Bisa. Ya kalau kena infeksi lagi pasti positif lagi. Cuman durasinya jadi lebih pendek lagi. Kena lagi positif lagi. Durasi negatifnya jadi lebih pendek lagi karena respon antibodinya lebih cepat lagi. Nah, tapi yang nggak bagus gini. Kalau setelah aku pernah kena COVID ini, tapi setelah itu gaya hidupku jelek, yang membuat respon imunku lebih lambat, durasinya bukan lebih pendek lagi, bisa lebih panjang lagi malah. Nah itu makanya pentingnya menjaga gaya hidup sehat itu ya seperti itu. Makanya langsung dilanjutin terus. Nah ya problem di Mbak sama di grup kita juga sama. Kadang-kadang lost contact habis itu, kadang-kadang mereka kembali makan malah kayak contohnya nih yang dipegang Mbak Siti Chandra, salah satu dari penyusun kita, itu pasiennya malah apa yang sering dikeluhkan beliau ialah apa? Kalau udah hilang anorexia sickness-nya, jadi kalau orang awalnya di gejala COVID itu kan nggak nafsu makan, hilang penciuman, mual-mual apa. Makanya kita ngasih metabolic conditioning langsung dipuasakan 23 jam itu mudah. Udah kamu mendingan kalau lagi keadaan kayak gini nggak bisa makan, udah tidur. Bawa tidur aja terus. Kalau tidur panjang 23 jam kan nggak makan kan ujungnya kan. Jadi mereka istirahat tapi mereka puasa. Oke. Nah, begitu gejala mereka turun semua, mereka membaik, itu hari kedua, ketiga itu mereka nafsu makannya kembali. Makanya kan di protokol metabolic conditioning kan, walaupun awalnya startup untuk yang bergejala itu 23 jam atau 24 jam tidak makan, baru habis itu makan, itu kan mudah di awal. Tapi makin ke sana protokolnya juga diturunkan puasanya. Kalau kita kan di protokol KF kan, anggapannya kan orang terjun ke KF dengan tidak ada sickness anoreksianya. Jadi 16/8 dulu. 16/8 justru malah makin adaptasi, mereka makin panjang. Bisa 18/6, bisa 20/4, akhirnya bisa 23/1. Nah, bertanya sana. Tapi kalau untuk induksi di metabolic conditioning ini justru malah panjang duluan. Karena apa? Memanfaatkan, mengejar penurunan inflamasi, memanfaatkan sickness anoreksia yang sedang terjadi. Nah, tapi begitu mereka membaik, karena mereka baru ketosis, secara nggak disadari kan metabolic condition itu kan membuat seseorang ketosis. Saat mereka sudah ketosis dan kembali mendapat dan regain kesehatannya, mereka belum adaptasi dengan ketosis, baru mulai ketosis. Akhirnya puasanya justru di buku metabolik itu puasanya justru malah diturunin sering hari. Kenapa? Karena mereka kalau disuruh 23 jam terus, nggak mungkin bisa. Saat mereka makin sehat, mereka kembali nafsu makannya. Makanya dimundurin, tapi berusaha jangan sampai ketemu sarapan lagi. Udah, pelan-pelan. Akhirnya tadinya 23/1, akhirnya mundur jadi 20/4 misalnya. Hari ketiga mundur jadi 18/6. Hari keempat, insya Allah udah sembuh total 16/8. Nah, 16/8 ini lanjutin terus. Skip sarapan aja. Jalan terus. Nah, harapan seperti itu. Nah, kadang-kadang keluhannya Mbak Siti Chandra ialah kalau misalnya pasien saya kebanyakan udah keluarganya ada yang bawain makanan, pada jenguk misalnya bawain makanan, bawain apa ya karbo, udah bawa kue regal kalian apa aja. Gejalanya malah muncul lagi. Inflamasinya meningkat lagi. Aduh, itu sayang banget. Makanya yang harus diperhatikan itu post induksi metabolic conditioning ini kalau bisa menjadikan gaya hidup jauh lebih baik dibanding kembali karbo lagi, itu sayang banget. Oke, mantap ya. Turut suka juga, turut happy juga waktu dengar teman-teman di Solo, ya kan, dan juga di mungkin Jawa Tengah khususnya ya, ini sudah mulai nerapin protokol yang di metabolic conditioning, ya kan. Happy banget. Ini bisa jadi yang berperan penting juga di penambahan kesembuhan, Mas. Angka kesembuhan secara nasional nih. Ya kan? Ya, makin meningkat lagi. Syukur aja. Ya, mudah-mudahan akhirnya otoritas kebijakan nanti akhirnya melirik juga ke kita. Bisa untuk, melihat betul. Gimana menekan fatalitasnya kan? Ya kalau sekarang kan kita ya aku tadi baru bicara nonton berita, tapi tadi baru nonton berita katanya Bogor zona merah. Iya, kan udah mulai lagi. Udah mulai ini lagi kan ya makanya
kuncinya sekarang gimana deh kita ningkatin moralitas ya. Pokoknya semakin kita tahu triknya, semakin kita tahu caranya untuk mencegah fatalitas, itu jauh lebih baik. Karena yang jujur yang kita takuti dari infeksi itu ialah fatalitasnya. Jangan saya fatal, itu aja. Output dari infeksi itu cuma 2, immunity atau imunopatologi. Kejar immunity, jangan sampai jadi imunopatologi, jangan jadi imunopatologi yang ujungnya meningkatkan mortality. Itu malah. Gitu, makanya kita harus tahu trik dasarnya itu. Mudah-mudahan sih sumbangsi dari grup kita lewat buku metabolic conditioning ini bisa mencerahkan banyak ya, walaupun tidak bisa langsung ke pembuat kebijakan ya. Secara gerilya seperti ini juga kita kan bisa bantu banyak orang gitu. Iya Mas, langsung di grassroots itu lebih jadi solusi ya. Apalagi di tengah keterbatasan, apalagi vaksin juga masih simpang siur, kapan bisa langsung diterapin ya kan. Jadi ini sangat menjadi penolong buat mereka-mereka yang sudah terpapar, yang sudah mulai mengarah ke imunopatologi ya kan. Jadi ya itulah, moga-moga teman-teman nakes tetap jadi garda terdepan yang ini walaupun terakhir ya, tapi garda terdepan yang tetap istiqomah ya kan, terus semangat. Oke, Mbak Nini, sedikit ini pertanyaan tadi kan sempat cerita ngalamin perbaikan di haid. Ada juga tadi sempat aku mantau pertanyaan, kalau Mbak Nini dari yang udah lama nggak haid, terus setelah 2 minggu haid. Nah, ini ada yang nanya, aku setelah KF kok malah jadi panjang ya haidnya, sampai 2 mingguan. Itu nggak apa-apakah atau gimana? Aku tahu sih ini bukan spesialisasinya Mbak Nini, tapi mungkin dari pengalaman pribadi, karena spesialnya Mbak Nini kan rehabilitasi medik. Monggo, Mbak. Sebenarnya kalau untuk durasi haid itu kan memang masih normal ya. Sampai 15 hari itu masih normal. Jadi walaupun berubah dari kebiasaannya, kalau masih 15 hari sih secara medis itu masih normal. Dan karena memang menjalani KF kan buat wanita itu kan haid itu kan memang masa healing crisis kan. Jadi ya mungkin emang masanya lagi butuh diperbaiki aja, jadi lebih panjang gitu ya nggak masalah aja sih gitu. Istilahnya jangan parno ya. Iya, nggak masalah sih, karena secara medis pun masih oke gitu. Masih oke. Apa yang kira-kira harus disadari supaya teman-teman yang mengalami perubahan ini bisa lebih aware? Maksudnya apakah ada pemeriksaan lebih dalam atau bagaimana dari segi yang paling gampang dilihat aja? Oh, kalau misalnya darah haidnya itu keluarnya banyak banget dan selama beberapa hari yang lebih panjang daripada biasanya, atau kalau misalnya durasi haidnya lebih dari 15 hari, saya rasa sih nggak ada salahnya untuk konsultasi ya ke dokter obgyn sih kalau saya itu. Gitu ya, jadi lebih lama dari 15 hari. Dari 15 hari, terus tidak ada penurunan darah yang keluar, ibaratnya gitu ya. Oke. Iya. Karena aku nggak mungkin nanya ini ke Mas Tio. Tapi banyak yang nanya ke aku, Mas. Ya kan kalau Mas Tio kan suhunya, jadi ditanyain macam-macam, apa-apa aja lah ditanyain sama dia. jadi tertarik Mas Tio, jawabnya gimana, Mas? Kalau aku jawabnya bukan gitu. Kalau aku jawabnya itu benar, itu boleh dicek ke obgynnya. Kalau dari sebelumnya normal terus jadi seperti itu kalau menurutku itu stres di badannya masih agak tinggi. Terutama di masa adaptasi awal KF, saat stres di badannya. Jadi gini, KF itu kan merupakan stres. Nggak bohong aku, nggak makan karbo dan puasa itu stres ke badan. Tujuannya untuk supaya badan keep up dengan stresnya. Nah, saranku menjelang periode haid, jangan puasa terlalu panjang. Jadi 16/8 aja, dan menjelang ya, bukan saat periode haidnya, menjelang periode haid kita udah tahu tanggalnya. Nah, kita makannya lebih banyak aja. Jadi menurunkan stres di badan. Jadi makannya lebih banyak, terus tidurnya dibanyakin juga lebih bagus. Jangan olahraga terlalu kencang dulu menjelang periode haid.
Jadi menurunkan stres di badan ini untuk masa adaptasi ini penting diketahui. Karena kadang-kadang stresnya berlebihan, itu yang menunda head-nya. Nanti begitu dia makan lebih banyak, tidur lebih bagus, tapi makan lebih banyak bukan berarti makan dari pagi. Jam 12 pun juga cukup sebetulnya. Makan lebih banyak, soalnya biasanya orang menjelang head juga lebih lapar. Ikutin, makan lebih banyak, terus tidurnya banyakin juga, bagusin. Nggak usah olahraga intens dulu. Olahraga boleh, tapi nggak usah intens dulu. Coba itu dikoreksi, diperbaikin, biasanya nanti head-nya membaik. Oke, sip. Ya, mengurangi stres di badan. Ini jam terbang ini karena sering ditanya. Oke, kita sudah di penghujung. Mbak Nini, monggo kasih closing statement atau mungkin pesan-pesan kepada para peserta TFH malam ini dan juga yang mungkin nanti bakal lihat video rekaman kita di YouTube. Silakan Mbak Nini. Pesan saya apa ya, Mas? Aku jadi bingung juga. Sambil lihat bayinya, sambil lihat anaknya. Mau ngomong apa ya, Dik? Semangatin yang promil, Mbak. Iya. Jadi kalau untuk yang baru mau mulai KF ataupun sudah menjalani KF yang memang dalam rangka ikhtiar untuk promil, kuncinya memang yang pertama memang harus taat protokol, 5 pilarnya dijaga dan benar-benar jangan stres karena memang apalagi kalau buat wanita itu lagi promil gitu biasanya emang stresnya tinggi banget. Kita harus benar-benar, kalau orang Jawa itu istilahnya semeleh gitu. Dan jangan lupa dukungan dari komunitas itu penting banget. Jadi kalau bisa join dengan grup, bisa di grup Facebook, grup atau kalau ada grup di WA atau Telegram yang regional itu juga akan lebih mendukung dan menyemangati. Karena kan semangat ya kadang naik turun kayak gitu kan. Jadi kalau ada lagi down ada yang nyemangatin, kalau lagi bingung ada baru menjalani HC, bisa ada yang ditanya-tanya, dan bisa curhat-curhat gitu. Itu thank you. Jadi support komunitas penting ya? Ya, penting banget. Betul banget. Aku menggarisbawahi Semela tadi sabar ya Mbak ya, betul ya? Semela itu bukan sabar, lebih pasrah Mas. Seperti yang Mas Kio bilang tadi ya, kita hanya berikhtiar, tapi kan anak itu kan bagian dari rezeki dari yang di atas. Jadi waktunya kita kan nggak tahu kita bakal dikasihnya kapan. Gitu sih. Yang penting usahanya. Nah, betul. Kalau yang Mbak Angela bilang tadi itu semeleh sampai delosor itu apa? Delosor itu namanya ngesot Mas. Sampai delosor rebah. Itu sampai ke lantai sampai rebah. Delosor itu di lantai. Tiarap, betul itu tiarap. Tiarap, siap. Ini kalau lama-lama aku pintar bahasa Jawa nih, Tepa. Iya, kalau udah urusan kosakata gini mesti ada waktunya nih, pasti kasih tahu. Lagi antusias. Untuk hari ini belum ngomong menengok, jangan ngomong gitu. tapi Mbak Nini ini kayaknya kan aku dengar logatnya tadi ada belakangnya ada ta itu berarti Jawa Timur ya, itu nggak sih? Enggak sih Mas, saya asli Jawa Tengah cuma 6 tahun di Surabaya. Jadinya banyak logatnya itu banyak terpengaruh di sana gitu. Sebelum di Solo ini tinggal di Surabaya soalnya. Oh, pantesan. Makanya aku sih bedain ciri-cirinya kayak caranya Mbak Angela. Pokoknya yang dari Jawa Tengah sama Jawa Timur nih kayaknya ada aksen-aksen yang sedikit beda. Oke. Pokoknya Mas, ditutup. Siap. Oke. Ya, mudah-mudahan yang lagi promil semangat juga. Lihat salah satu living proof kita menjadi narasumber TFH malam ini. Dan juga memberikan banyak inputan tuh tadi ya, pentingnya di komunitas, pentingnya sistem support yang bagus aku sih pengennya sih benar seperti kata Mbak Nini, kalau setiap regional kayak di Solo kan udah, karena yang KF di Solo kan juga udah banyak, jadi kan gampang regional, cuma kan ya banyak yang japri aku sekarang mulai dari Papua juga udah mulai mau gede nih, udah banyak ya lagi nyebar di sana lah di Papua.
Ya di Lombok juga udah kuat, di Bali udah kuat, di Pekanbaru, di Lampung apa. Ya mudah-mudahan nanti makin banyak daerah-daerah regional yang secara regional yang mulai berkembang, komunitasnya makin kuat, saling sistem supportnya bagus, tapi juga tetap apa, kalau misalnya biasanya sih dalam grup regional itu juga kadang-kadang ada masa sepinya. Misalnya, sekarang udah nggak rame kayak dulu lagi, gini-gini. Tetap bergabung di grup utamanya. Contohnya seperti di Facebook, di grup Telegram global, apa-apa. Karena ya istilahnya kalau yang grup utamanya mungkin kan nggak bakal sesepi di regional. Tapi intinya mudah-mudahan sih, aku sih sangat menyarankan nih, nih sekalian titip pesan buat para warrior yang berada di berbagai daerah, di regional-regional yang mungkin grupnya merasa udah sepi, udah nggak rame. Coba deh, ajak mereka kumpul di TFH deh. Jadi setiap aku share link mengenai TFH ini, acara misalnya aku mau ada TFH besok, itu kan aku kan nge-share-nya cuma di grup-grup yang aku ada aja kan. Aku kan nggak masuk ke semua grup. Aku cuma di grup yang aku ada, aku share. Nah, tapi kalau yang lihat shareanku itu ada di grup-grup regional yang tadinya sepi, yang tadinya nggak rame, coba deh di-share juga ke sana. Ajak mereka, jadi biar melek lagi. Mungkin kadang-kadang sih, kalau dulu sih aku kadang-kadang suka diundang masuk ke dalam grup tertentu supaya ngeramein di sana. Tapi aku nggak mampu kalau semua grup itu harus ada aku. Jadi coba para warrior yang nonton sekarang bantu setiap aku nge-share TFH ataupun SFH, terutama SFH nih, insya Allah minggu depan kita SFH lagi, ya bukan minggu besok, minggu depan lagi. Itu kalau bisa di-share ke grup-grup WA ataupun tele yang regional yang kalian ada di situ, di-share. Jadi mereka biar semangat lagi nonton seminar lagi nih, ada seminar gratis nih, nonton gitu loh. Karena ini semua gratis. Jadi jangan biarkan grup kalian sepi. Nah, ini mungkin nih di sini mungkin ada yang dari Lampung, ada yang dari Medan, Pekanbaru. Aku nggak tahu situasi di grup sana itu masih rame apa enggak. Jadi semangatin lagi, ajakin mereka untuk nonton TFH lagi, nonton SFH lagi. Anggap aja kayak seakan-akan aku datang ke sana untuk seminar loh. Kan secara nggak langsung kan kalau setiap kalau SFH TFH memang bukan apa yang ngisi sih ya. Tapi ya insya Allah kan aku selalu jadi moderator. Ya intinya kita kayak seminar yang dibawa ke daerah masing-masing, ke rumah masing-masing malah biar rame, biar misalnya gini, di setiap grup regional yang mungkin berasa sepi, ajak nobar. Nobar bareng TFH, atau misalnya setelah habis nonton TFH ini atau setelah habis nonton SFH ada yang mau didiskusi, ajak mereka berdiskusi kembali di grup mengenai apa itu di TFH tadi yang dibahas apa, SFH apa, mau ngasih rangkuman apa. Jadi biar di secara regional itu rame lagi gitu loh, kayak di awal-awal gitu. Kadang-kadang takutnya kalau sepi-sepi gitu, aku takutnya ya seperti itu. Akhirnya ujungnya japri aku satu-satu, akhirnya malah banyak yang lepas, akhirnya nanti CLBK lagi. Kadang-kadang banyak yang lepas dan CLBK lagi itu gara-gara apa? Gara-gara sistem supportnya kadang-kadang kurang. Ya karena kurang. Sebetulnya sih ada di grup inti kan sistem support kan banyak, apalagi aku udah ngajarin KF Challenge dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang diperlukan juga di grup regional meramaikan kembali. Jadi karena aku nggak tergabung di semua grup regional di seluruh Indonesia, yaitu grup regional yang KF, yang bagi yang nonton TFH hari ini, boleh bantu next-nya aku ngadain TFH, next-nya aku ngadain SFH, di-share sampai kemana-mana. Jadi terinfo. Ya memang sih paling cepat, ada yang sempat japri aku ngeluhin, kalau di Telegram orang kurang aktif Mas, kadang-kadang jarang buka aplikasi Telegram. Yang paling aktif rata-rata orang di Indonesia ini WhatsApp. Ya memang aku tahu, tapi kan mungkin grup WhatsApp nggak di mana-mana ya. Kalau di Solo Raya grup WhatsApp bukan apa Telegram? Ada WhatsApp. Nah, WhatsApp kalau yang WhatsApp lebih ramai. Iya, WhatsApp lebih ramai pasti. Nah itu kalau WhatsApp kan kalau grup inti kita kan nggak bisa dalam bentuk WhatsApp, karena apa? Karena pasti kan makan data kalau di grup inti kita, kalau Telegram betul. Inti kita. Makanya di situ pun juga nggak rame karena orang jarang buka Telegram. Nah, yang selalu aktif itu ternotif, karena WhatsApp itu kan jadi bagian orang tiap hari balas japrian dia pribadi, tapi kalau dia tergabung ke grup tertentu kan keangkat di situ kan. Nah, itu menjadi notif, ya paling bagus nih kalau SFH-TFH di-share ke grup-grup WhatsApp yang regional.
Kalau Telegram mungkin kelihatan sepi karena orang jarang pakai Telegram, masih belum lebih jarang gitu loh. Walaupun kita berusaha ngajak orang-orang pindah ke Telegram, tapi secara realnya sebetulnya WhatsApp paling bisa menotif seseorang. Makanya kan aku kan kalau bikin SFH itu kan aku kan grup pesertanya selalu di WhatsApp, nggak pernah di Telegram. Tapi yang udah selesai masuk grup peserta, udah selesai acara, itu bisa masuk grup Telegram yang bisa nyampung banyak untuk sebagai alumninya, untuk info lebih lanjut. Tapi biasanya info di sana pun juga belum tentu menotifikasi mereka lebih cepat ketimbang di WhatsApp. Jadi kalau sekarang banyak yang di grup-grup regional ini masih Telegram dan merasa sepi, coba deh aktifkan kembali yang WhatsApp-nya. Walaupun WhatsApp mentok cuma 257, ya nggak apa-apa. 257 tapi kalau rame, kalau aktif bertanya ada sistem support bagus, mendingan 257 aja di WhatsApp, nggak usah ngarepin di tele biar bisa ribuan. Ya kalau ribuan yang aktif semua. Bener nggak? Nah, coba hidupkan kembali grup-grup WhatsApp di daerah-daerah yang cepat ternotif dan share semua pengumuman TFH-ku, SFH-ku, ajak mereka yang tadinya silent, reader apa-apa, untuk nobar nih Mas Tio mau ada TFH kapan, terus atau mau ada SFH nih Mas Tio ada SFH di mana. Jadi biar semangat lagi loh KF-nya. Jadi jangan menjalankan KF untuk individu. Ya banyak sih, aku yakin banyak yang nggak aktif di grup pun yang masih jalanin KF secara komit juga banyak. Karena mereka udah jadi gaya hidup, itu banyak nggak disangkal. Tapi kekuatan individu masing-masing untuk menjalankan ini harus dibagi ke yang lemah, yang butuh support, yang kalau nggak ada support gue nggak bisa konsisten nih. Ya jadi ada yang tanpa support dia bisa konsisten, bukan aku bilang nggak ada karena mereka udah tahu kebenaran, udah banyak ilmunya, udah banyak belajar dan nggak bakal cheating karena udah jadi gaya hidup, udah merasa sehat. Ya, komitmennya kuat. Nah, yang punya komitmen kuat ini sebagai motivator di grup tersebut. Yes. Supaya yang agak lemah, yang gampang cheating atau apa jadi termotivasi kembali di grup-grup tersebut. Saranku sih seperti itu ya. Jadi yang nonton hari ini bisa di-share juga ke yang belum nonton untuk mulai mengaktifkan grup-grup WhatsApp di seluruh Indonesia yang dulunya ada dan mungkin sepi, angkat kembali, share kembali TFH, pengumuman TFH atau SFH-ku, ajak nobar lagi, diskusikan hasil TFH semalam, Mas Tio ngomongin ini, sama narasumbernya ini, SFH ini kita ngomongin pemateri ini, hidupkan kembali grup-grup tersebut. Jadi biar mereka, bahkan mungkin kalau di grup tersebut banyak yang sudah nggak KF, tapi masih ada di grup, jadi terinspirasi lagi, aku mau balik lagi Banyak juga loh, jangan salah, di grup-grup regional itu yang udah sepi-sepi kayak gitu, belum tentu yang di dalam itu masih jalanin KF. Karena mereka merasa nggak ada support, akhirnya mereka ada yang balik karbo lagi, apa-apa. Tapi begitu ngeliat grupnya rame lagi, apa-apa, mereka semangat lagi nanti. Pengen, aku balik KF lagi Udah kayaknya sistem supportnya dijalan lagi gitu. Itu pentingnya, makanya untuk supaya lifestyle kita ini bisa kuat, ya, bisa kita minoritas tapi bisa kuat. Yalah, kuncinya kita itu, kemenangan kita cuma satu, sistem support. Komunitas kita komunitas besar, maka sistem supportnya juga harus kuat dan itu tidak bisa one man show. Bukan one man show, bukan hanya showku aja, bukan hanya two man show aku dan Mas Budi aja. It's everybody show. Semuanya harus bergerak, semuanya harus saling support. Itu rahasianya. Harus menjadi inspirasi bagi yang lain. Itu pesan kemarin. Thank you, Mas Tio. Closing statement-nya sungguh ini menginspirasi. Jadi teman-teman, ini bukan tugas satu orang founder, ya kan? Tapi ini adalah bagian kita semua, PR kita semua untuk bisa ikut berperan penting menjadi inspiration, ya, inspire for others. Satu catatan, Mas Tio, hari ini peserta ada yang jadi Jerman. Moga-moga dia juga bisa Bali, ikut. Bali Ya, betul. Moga-moga bisa ikut menyebarkan cerita kita di sana, ya kan? Tidak tahu seperti apa ceritanya, kita doakan saja, kita sama-sama bergerak, walaupun terpisah oleh jarak. Dan kalau mau ke Jakarta, jangan lupa kabarin aku dulu, ada yang monitor. Oke.
Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Waktu juga yang membatasi. Ya, betul tuh. Mbak Jala benar tuh. 43. Jangan lupa. Udah, kuasa kodenya ini ampun. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di edisi TFH berikutnya di minggu depan. Kalau tidak salah jadwalnya Selasa dan Jumat. Ya. Dan jangan lupakan juga bulan September, minggu pertama, akan ada SFH lagi. Stay tune terus, pengumuman berikutnya jangan lepaskan, jangan lupakan, selalu ada di grup WA, dimanapun Anda berada. Terima kasih, selamat malam, thank you.